Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galuh Roslan 8994 Channel. Saya Galuh Roslan Nugraha. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Buat teman-teman, langsung saja simak videonya, tonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go. Implementasi manajemen kinerja ialah pelaksanaan atau penerapan yang dilaksanakan oleh pengurus mengenai manajemen kinerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok, agar nantinya dapat membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja, baik kualitas maupun kuantitas, yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pembahasan yang pertama yaitu tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral dan etika. Faktor peningkatan kinerja terbagi dua, yaitu pendorong dan penghambat. Pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. 1. Masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Indikator kinerja organisasi. 1. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 2. Unit dan personil yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 3. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 4. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning.
5. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 6. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.